Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian di Masjid Al-Muttaqin, barakallahu fikum. Pertama, marilah kita bersyukur dengan lisan kita, dengan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita najlis huna untuk menuntut ilmu, ini adalah pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menunaikan salah satu kewajiban kita. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Jadi sebagaimana kita diwajibkan salat, diwajibkan berpuasa, diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita, diwajibkan dengan segala ibadah, maka semua itu tidak akan bisa kita laksanakan kecuali dengan jalan yang pertama adalah dengan jalan menuntut ilmu. Kemudian kita ingatkan bahwasanya menuntut ilmu perlu ikhlas. Banyak di antara kita karena melihat kajian atau karena sudah rutin malam Ahad hanya datang saja tanpa ada terbesit di dalam hatinya untuk menghilangkan kebodohan di dalam dirinya, untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka belum dikatakan sebagai ibadah. Belum terlambat kita niatkan duduk kita di masjid ini supaya bernilai ibadah, maka kita niatkan duduk ini adalah duduk ibadah untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ilmu, untuk bisa kita amalkan dan menyebarkannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada malam hari ini adalah tema yang sangat penting. Bahasa kerennya sangat urgen. Dan jika kita salah dalam tema ini, dalam hal ini, kita akan tersalah di dalam segala hal. Bukan hanya tentang masalah muamalat kepada manusia, kita akan salah dalam menjalankan agama ini. Lihatlah bagaimana orang-orang sering mendahulukan ibadah-ibadah diri, ibadah sendiri, ibadah yang bersifat pribadi daripada ibadah-ibadah sosial. Karena dia tidak memahami tentang sebuah prioritas. Tidak tahu ini AB mungkin yang punya kata-kata ini ya. Pemuda berkelas, mengerti prioritas. Betul AB? Nah, tentang prioritas. Prioritas, jika kita tidak memahaminya, akan banyak kesalahan-kesalahan. Kesalahan di dalam memilih ibadah, kesalahan di dalam menjalankan ibadah. Sebagian hanya mengutamakan penampilan lahiriah saja, namun dia tidak perhatian dengan yang sebenarnya, ruhnya, yaitu ibadah batiniah. Sebagian terlalu fokus dengan simbol-simbol, judul,
atau merek atau slogan-slogan, namun lupa tentang tujuan utamanya. Bukankah kita pernah mendengar di antara syair Arab pernah mengatakan, ya khadimal jismi kam tas'a li khidmatihi atatlubur ribha mimma fihi khusranu. Beliau mengatakan, Al-Imam Al-Busti, wahai orang yang selalu memuliakan, selalu memenuhi semua kebutuhan lahiriahnya, kebutuhan badan semua dipenuhi, sebenarnya engkau sedang meminta keberuntungan, padahal yang sebenarnya itu adalah sebuah kerugian. Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadha'ilaha. Lihatlah jiwa-jiwa kalian dan sempurnakanlah semua jenis keistimewaannya. Fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Engkau menjadi seorang manusia hakiki dengan jiwa, bukan hanya karena badanmu, bukan karena pesonamu, bukan ketampananmu, bukan hartamu, bukan jenis pakaian apa yang kita pakai, jenis HP apa yang kita tampilkan, jenis kendaraan yang kita bawa. Hakikat kita menjadi seorang manusia sejati adalah dengan jiwanya, bukan dengan segala hal lahiriah yang dia gunakan yang ada pada dirinya. Dan sebelumnya ada penyair jahiliyah yang dia bukan muslim, dia cukup menjadi seorang manusia, telah mengatakan, lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Seorang pemuda sejati, kata beliau, dia menyebutkan pemuda, di antaranya adalah karena hakikat kita bisa beribadah, kita bisa berkarya, kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak itu ketika kita muda. Beliau mengatakan hakikat pemuda sejati itu adalah dia dengan lisannya setengah dan setengahnya dia itu adalah fuaduhu, hatinya. Yang telah belajar bahasa Arab pasti tahu perkataan orang Arab yang mengatakan al-mar'u bi asgharaihi. Al-mar'u bi asgharaihi. Seseorang itu dilihat dari dua bagian kecil yang ada dalam dirinya, yaitu dengan apa? Al-lisan wal qalb. Dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan perkataannya, dan dengan hatinya. Lewat perkataan akan ditunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dua syair di atas itu mengungkapkan bahwa sejatinya diri kita itu adalah kita memperhatikan, harus kita perhatikan itu adalah apa? Yang menjadi prioritas itu adalah an-nafs, jiwa kita, amalan-amalan hati. Itu yang menjadi yang paling dipentingkan. Walaupun kita mengatakan sebuah ibadah tidak akan pernah diterima kecuali dengan dua hal, dengan niatnya dan dengan mutabaahnya. Amalan hati diukur dengan niat, sedangkan amalan lahiriahnya diukur dengan apa? Mutabaah, sejauh mana dia mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berguna orang yang mengatakan kalau sudah kita niatnya bagus, terserah Allah mau terima atau tidak. Kam min muridin lil khairi yusibuh. Betapa banyak orang la yusibuh afwan. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, ternyata dia tidak dapat apa-apa. Jangankan dalam bab ibadah, dalam bab muamalah kepada orang tua kita saja, kepada pasangan kita, kepada teman kita, terkadang kita belikan hadiah untuk orang tua, untuk istri kita, untuk teman kita. Ternyata hadiah itu sesuatu hal yang sangat dia benci. Apakah kita katakan niat antum tidak bagus? Tidak. Niatnya sudah bagus, tetapi dia tidak tahu kalau ibunya atau yang dia belikan yang dia belikan hadiah itu dia tidak suka. Antum belikan durian satu truk untuk orang Arab misalnya, orang Arab akan muntah-muntah. Antum durian rebut di sini, durian di sini mahal. Terus antum belikan orang Arab satu truk dan ini hadiah spesial untuk antum. Antum dicap menghina dia, atau minimal
dia akan kecewa. Padahal antum sudah niatnya sangat luar biasa. Begitu juga dengan hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan niat yang bagus lalu kita katakan sudah niatnya bagus. Yang penting niat saya bagus. Saya mau kerjakan ibadah ini, jenis ini, saya tidak tahu dalil, yang penting ini namanya ibadah, saya niatnya bagus, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan enggak. Ibadah itu niatnya harus bagus dan juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kesalahan-kesalahan yang ada, yang tertimpa, yang akan kita dapatkan. Minimal kita tidak mendapatkan yang harusnya kita dapatkan kalau kita tidak mengenal yang namanya fikih prioritas. Baik, kita masuk sebuah kalimat penutup di sini, penutup di muqaddimah ya, bukan penutup selesai kajian ya. Beliau mengatakan innal minal bala'i antara as-saghira yu'azzam wal kabira yuhtaqar wa antara al-mafdhula yuqaddam wal afdhala yu'akhkhar. Di antara bentuk kesalahan yang paling menjadi musibah besar, kata beliau penulis tentang fikih prioritas ini, beliau mengatakan di antara musibah besar itu adalah ketika orang kecil, orang yang tidak punya kelebihan, dia yang dita'zim. Ketika orang yang seharusnya dita'zim orang besar justru dihina. Dan ketika orang yang tidak punya kelebihan itu disuruh maju, diutamakan, dan orang yang justru punya kelebihan itu diabaikan. Itu diantara musibah yang terbesar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena sesuai dengan materi kita adalah fiqhul awlawiyat. Bahasa Arabnya adalah apa? Al-awwaliyat. Berasal dari kata al-awla. Al-awla adalah al-afdal. Al-afdal khair, yang terbaik. Al-awlawiyat berarti yang paling penting. Dan istilah ini istilah termasuk tidak ada ditemukan di istilah-istilah para salaf, para ulama-ulama terdahulu. Namun secara makna sudah ada dalam banyak hadis dan di dalam Al-Quran. Jadi sebagian para ulama mendefinisikan secara istilah yang namanya prioritas. Fikih prioritas itu adalah ketika kita menaruh sesuatu di tempatnya. Kita menaruh sesuatu pada tempatnya sesuai dengan ukuran-ukuran yang benar, yang di sana didapatkan dari petunjuk wahyu dan petunjuk akal. Ini adalah fikih prioritas. Ketika kita menaruh sesuatu itu pada tempatnya sesuai dengan memang ukuran-ukuran syar'i dan ukuran-ukuran secara akal. Baik. Kita lihat dalil-dalilnya. Yang pertama, banyak sekali ayat-ayatnya, tetapi di sini ada ayat yang pertama yang sudah kita hafalkan. Allah Ta'ala berfirman, Abasa wa tawalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Abasa, Allah menceritakan kondisi Rasulullah saat itu. Abasa wa tawalla, beliau berwajah masam dan menghindar. Anja'ahul a'ma, ketika ada orang yang buta datang kepada beliau. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, apa yang engkau tahu? Bukankah dia nanti yang akan dapat hidayah? Au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia yang akan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengambil manfaat dari peringatan-peringatan. Amma man istaghna, adapun orang yang kaya itu, yang engkau menghindar dari orang miskin menuju orang kaya, ada tokoh yang engkau lebihkan daripada orang buta yang datang itu, fa anta lahu tasadda. Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala di sini mentakbih, menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa engkau mendahulukan dia? Wa ma 'alaika alla yazakka, bukan jaminan engkau yang akan memberikan hidayah kepada dia. Wa amma man ja'aka yas'a, ada orang yang datang berusaha dengan sepenuh hatinya datang kepada engkau. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha, namun orang yang datang dengan berusaha dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau malah lalai darinya. Di sini secara sejarah ayat ini turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur
Rasulullah ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah di sini berbuat salah, na'am, berbuat salah, tapi Rasulullah maksum, Ustaz. Di antara makna maksum bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Berbuat salah, dosa besar, na'am, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa para nabi dan rasul tidak pernah jatuh di dalam dosa besar. Kesyirikan, dosa zina, dosa pembunuhan, dosa-dosa besar yang lainnya tidak. Namun dosa-dosa kecil, na'am, tetapi maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukannya langsung ditegur. Seperti Rasulullah di sini ditegur ketika tidak mendahulukan prioritas. Apa kesalahan Rasulullah di sini? Tidak mendahulukan prioritas. Prioritas di akal beliau saat itu adalah, oh ini nih, ada orang kaya, ada tokoh yang datang, saya utamakan dia. Ini orang buta, kelihatan jelas orang kismin, miskin, tidak punya pengaruh dan seterusnya. Ini gampang. Nanti sudah. Ketika datang, dua datang, satu Ibnu Ummi Maktum yang buta, yang satu orang kaya. Beliau lihat Ibnu Ummi Maktum, lalu beliau mukanya masam, langsung berpaling. Oh ahlan wa sahlan, ahlan, tafadhal, sini, apa keperluan antum? Ketika hadap sana, bermasam mukanya, cuek. Ketika sana ada orang kaya, oh ahlan wa sahlan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu kesalahan kecil. Bukan berarti menolak sama sekali di sini, enggak. Bukan membantahnya, menyuruh dia pulang, enggak. Tetapi kesalahannya adalah apa? Kesalahan prioritas. Beliau mendahulukan yang seharusnya tidak didahulukan. Karena yang datang duluan adalah Ibnu Ummi Maktum, datang dengan sepenuh hatinya, sedangkan yang ini mungkin datang cuma belum tentu dia datang untuk bertanya. Paling-paling datang untuk nguji, untuk mencemooh dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama. Di surat Abasa ini menjadi dalil bahwasanya kesalahan prioritas itu berakibat fatal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, dalil kedua, aj'altum siqayatal haji wa imaratul masjidil haram. Lihat, di sini bukan antara keburukan dan kebaikan. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji? Siqayatul haj. Ada dari zaman dulu ada pengurus khusus, sampai sekarang dipegang oleh keluarga itu. Pengurus khusus orang haji. Dia yang memegang tentang semua minuman, dia yang urus. Dia yang urus minuman orang haji dan Masjidil Haram ini. Kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah mereka ini kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada dua kebaikan. Memberikan, mengurus orang haji kebaikan atau bukan? Kebaikan luar biasa. Kemudian beriman dan berjihad kebaikan atau bukan? Kebaikan juga. Lalu Allah mengatakan di sini jangan samakan di antara keduanya. Harus dibedakan, harus tahu mana yang lebih besar fadilahnya dan mana yang kurang. Tidak boleh menyamakan sesuatu yang berbeda dan tidak boleh membedakan sesuatu yang sama. Di sini Allah memberikan sinyal kepada kita semuanya. Kita harus paham mana yang namanya fikih prioritas. Mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita utamakan. Di antara banyak ibadah harus ada yang menjadi prioritas kita. Wahai para pemuda, dengan banyaknya, Ustadz, banyak enggak pemuda di sini, Ustadz. Apakah semua jomblo itu pemuda atau pemuda itu hanya yang jomblo? Seperti AB di sini. Mana Mas Arif? Mas Fatur sudah enggak pemuda antum gitu kan? Enggak. Pemuda itu, ya ini nanti juga sebutkan di sini. Pemuda secara ringkas adalah dari semenjak dia balik sampai dia 40 atau lebih. Bahkan 40 itu disebutkan di dalam Al-Quran
balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Justru sematang-matang orang itu ketika apa? Ketika 40 tahun. Yang masih di bawah 40 atau 40 ke bawah ini masih disebut para pemuda. Jadi pemuda masjid itu masih. Kalau remaja masjid kayaknya sudah keluar ya. Karena remaja-remaja sudah bermakna remaja ya yang masih bujang-bujang. Tetapi kalau pemuda masjid masih masuk, Pak. Enggak Ustaz, saya 50 tahun juga katanya beliau, masih saya muda angan saya Ustaz. Hati saya mungkin lebih muda dari yang muda-muda ini Ustaz. Bisa jadi, na'am, bisa jadi. Banyak pemuda-muda yang wahtoa, lemas, tidak punya kekuatan untuk beribadah. Walaupun dia pergi nge-gym, walaupun dia banyak gunung dia taklukkan, walaupun banyak jalan dia telah lalui, namun ternyata di bab ibadah dia selalu ketinggalan. Ini adalah hakikat orang yang sudah tua. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dalam surat At-Taubah tadi ayat ke-19 sampai 20 tersebut Allah memberikan sinyal bahwasanya semua hal di dalam ibadah pun ada namanya prioritas. Dan di dalam bab iman, di dalam hadis juga disebutkan bahwa iman itu bercabang-cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah apa? La ilaha illallah. Dan yang paling rendah itu apa? Imatatul adza 'anit thariq, yaitu memindahkan duri dari jalanan. Jadi kalau masih kita punya hati untuk memindahkan segala yang menyakiti manusia di jalanan, entah itu sampah, duri, batu di jalan, berarti disitulah di antara contoh-contoh kita masih punya keimanan. Kemudian juga para sahabat, jamaah sekalian, mereka tidak bosan-bosannya bertanya. Di antara dalil-dalilnya adalah tidak terhitung hadis-hadis Rasulullah. Para sahabat bertanya, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling afdal, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Rasulullah tanpa ditanya sering mengatakan afdalul amal al-jihad, afdalul a'mal as-salah, afdalul a'mal as-siyam, dengan jawaban-jawaban yang berbeda. Sesekali beliau mengatakan amalan terbaik itu adalah jihad. Yang lain, amalan terbaik itu adalah jaga orang tuamu, dilarang untuk pergi berjihad. Amalan terbaik adalah salat, amalan terbaik adalah puasa. Ini bermakna apa jamaah sekalian? Yang namanya prioritas itu tidak ada namanya prioritas mutlak. Selalu ini yang terbaik, enggak. Antum baca Quran itu tidak ada yang diragukan itu min azkaril afdal. Zikir-zikir terlalu afdal adalah membaca Quran. Tetapi ketika orang azan antum membaca Quran, majnun. Antum mengerjakan kebaikan, na'am. Tapi orang azan antum baca Quran tidak mau jawab azan, ini sangat tidak masuk akal. Walaupun sama-sama kebaikan, na'am. Atau di antara dua salat, di antara azan dan iqamah, afdalnya kita berdoa, kita angkat tangan, karena di antara waktu-waktu mustajabah itu adalah antara azan dan iqamah. Jangan justru di sana apalagi baca Quran besar-besar caranya. Ada orang salat, ada orang yang sedang berdoa, dia baca Quran mentang-mentang murojaah atau sedang simak hafalannya atau sedang persiapin hafalan, dia baca besar-besar, terganggu orang sholat, terganggu. Ini jamaah sekalian, ibadah saja ketika mengganggu orang itu menjadi kejelekan, apalagi bukan ibadah, dan apalagi maksiat. Cukup menjadi sebuah kejelekan ketika dia mengganggu orang. Apalagi orangnya sedang beribadah, di waktu-waktu ibadah, waktu sholat, waktu berdoa, kita mengangkat suara. Termasuk juga kita bikin ribut. Terkadang bagus kita bawa anak-anak ke masjid. Kita mengatakan apa? Ini untuk kita ajarkan, Ustadz. Tetapi ketika anak-anak tersebut sangat ribut, tidak bisa dikendalikan, seluruh masjid semuanya
tidak ada yang khusyuk salat gara-gara dia, ya afdalnya antum tinggalkan dulu sampai dia mumayyiz. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di antara sebab-sebab supaya menjadi, ini sisa berapa menit be? Kita stop untuk pertanyaan antara azan dan iqamah ya, untuk hadiahnya nanti. Tetap jaga niat, ini lumayan banyak nih hadiahnya. Buku Masya Allah banyak. Ini celana nih Abe. Bagaimana kalau yang akhwat? Tidak ada ya? Taib. Antum tanggung jawab. Susah untuk menjawab ya. Taib. Sebab-sebab diantara inti utama orang tidak bisa melakukan prioritas dengan benar, atau kesalahan-kesalahan yang menjadi sebab kita tidak melaksanakan prioritas itu, yang pertama tentunya adalah ilmu. Karena yang namanya maslahat, apa yang harus kita utamakan, modal utamanya adalah harus kita mengilmuinya. Yang pertama di sini yang perlu kita perbandingkan adalah ketaatan itu bermartabat. Jadi bertingkat-tingkat. Mana yang harus kita dahulukan? Harus kita ilmui. Harus ada dalilnya, khususnya bab akhirat. Kalau bab dunia Ustaz, kita pakai akal sehat. Dalam masalah-masalah yang bukan agama, mana yang harus kita dahulukan? Maka kita memakai logika saat itu, ya, yang tidak ada kaitannya dengan agama, dan masing-masing punya pertimbangan. Kemudian di antara sebabnya adalah dia terlalu terbiasa dengan hal-hal yang remeh-temeh. Jadi dia tidak tahu mana ini yang lebih penting dan seterusnya. Terbiasa yang penting dia kerjakan. Dia tidak pernah menimbang mana yang harus saya kerjakan duluan. Ketika ada seseorang ini, ada satu orang, Masya Allah dia tidak enakan, disuruh oleh pimpinan, antum kerjakan, selesaikan tugas ini, ya, laporan ini harus selesai. Datang temannya, buatkan saya kopi. Datang temannya, tolong belikan saya susu. Datang yang sedikit atasan lagi lebih dia, bantu saya ini. Dia tidak enakan untuk mengatakan tidak. Dia buat kopi, dia kerjakan membeli susu, dia kerjakan apapun yang orang bilang dia kerjakan. Akhirnya apa? Laporannya selesai atau tidak? Laporan yang menjadi kewajibannya itu tidak selesai dia kerjakan dalam tepat waktu. Jadi ketika kita tidak memilih prioritas, itu akan membawa kita ke dalam banyak sekali kemudaratan. Minimal di dalam bab ibadah kita telah meninggalkan kewajiban. Lihat betapa banyak orang yang mengerjakan sunnah tetapi meninggalkan kewajiban. Sunnah, dia kerjakan sholatul lail, sholat tahajud, tapi sholat subuhnya lolos. Dia puasa saat menjadi santri, yang seharusnya dia segar bugar ketika belajar, dari awal masuk sampai selesai tidur di kelas. Kalau dia memang puasa dan kuat untuk tetap paham ilmu, fadhal, tidak apa-apa. Tapi ada jenis orang-orang yang tidak bisa puasa, lemes bawaannya. Maka puasa saat itu adalah marjuh baginya, tidak tepat untuknya. Ini dalam hal tetap sama-sama ibadah. Ada orang yang mengerjakan ibadah-ibadah yang mungkin wajib hanya untuk dirinya, tetapi dia meninggalkan sebuah kewajiban yang untuk maslahatnya ke masyarakat, ke umat, ke keluarga. Dia sholat sunnah bagus atau baca Quran bagus, tetapi dia harus mencari nafkah untuk keluarganya. Jangan sampai gara-gara dia iktikaf di masjid kemudian keluarganya kelaparan. Kecuali semuanya sudah disediakan atau memang betul sedang tidak ada pekerjaan. Ini ada kesempatan untuk dia berdagang atau membuka toko atau masuk kerja, kemudian dia saya tinggalkan dunia ini katanya. Demi Allah, dia pergi ke masjid iktikaf sehari semalam, 2 hari semalam, 3 hari semalam, 3 hari 3 malam.
Sebulan dia diam di masjid, tinggalkan keluarga tanpa nafkah yang wajib dia berikan, ini telah meninggalkan kewajiban. Lamun bahasa Lombok, boleh ndak bahasa Lombok di sini ya? Si injuan bembe kadu sampi. Afwan, kebalik. Si injuan sampi kadu bembe. Dia punya sapi tapi dia tukar pakai kambing. Dia punya sapi, tukar ini ayo. Dia punya pahala besar di dalam menafkahi keluarganya, tapi dia cari pahala lewat iktikaf di masjid yang tidak wajib untuknya. Ini di antara apa? Di antara fikih prioritas. Di antaranya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penerapannya yang terpenting itu adalah di dalam kita belajar. Di dalam belajar. Kita punya semuanya anak-anak atau pemuda-pemuda yang ingin belajar. Kayaknya saya sangat kurang sekali melihat pemuda ini. Antum semua sudah jadi pemuda ya. Nah, antum semua sudah pemuda. Yang mau belajar agama harus bisa menentukan ilmu apa yang paling dahulu dia pelajari. Ilmu itu sangatlah luas. Ilmu itu tidak ada habis-habisnya. Antum buka perpustakaan misalnya, ilmu semua ini kata antum. Antum buka Al-Majmu' misalnya, kita anggap aja antum sudah bisa bahasa Arab. Antum buka buku panjang-panjang Al-Majmu', buku-buku Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, kemudian syarah hadis Bukhari, syarah Muslim. Antum buka kitab-kitab sejarah yang panjang, Nailul Autar di dalam syarah-syarah hadis dan seterusnya. Ilmu semua ini antum tidak pernah faham hadis arba'in, tidak pernah membacanya, tidak pernah membaca usul salasah, qawaidul arba di dalam akidah wasatiyah, di dalam bab nahu antum belum mengerti matan jurumiyah, atau kitab-kitab pemula yang lainnya, di dalam bab sarf, di dalam bab balaghah, antum sudah ingin menguasai semuanya. Atau antum terlena dengan hal-hal yang kontemporer, yang dibahas, yang hot-hot, yang sedang viral-viral. Antum cari sana kemari, antum tahu ujung-ujungnya, antum tahu ini ndak boleh. Tetapi antum ndak tahu sebab bolehnya dan tidaknya. Kenapa para ulama berpendapat tidak boleh dan di sini? Kenapa kok bisa berbeda pendapat? Apa dalilnya? Bagaimana kedudukan dalil tersebut kok bisa berbeda pendapat? Kalau sekedar tahu ini, ada beda pendapat, kemudian ini rajih, itu namanya furu'. Dan itu tidak akan kuat. Ketika kita ketemu masalah yang sejenis, kita tidak bisa untuk menentukan hukumnya. Kita tahu hukum gopay misalnya. Hukum gopay kita cari-cari perkataan ustaz dan seterusnya, googling, bahkan pakai ChatGPT. Mungkin kita anggap ChatGPT adalah mufti sekarang. ChatGPT mengatakan wajib, wajib ini. Enggak. ChatGPT itu bantu meringkas ya kawan. Jangan sampai antum mengatakan ada permasalahan kasus ABC perceraian dan seterusnya, ChatGPT mengatakan jatuh talaknya, langsung antum memutuskan. Enggak. Permasalahan-permasalahan khususnya yang darurat seperti itu harus ditanyakan. Karena ada banyak hal yang ChatGPT tidak tahu tentang antum, tidak tahu tentang kondisi antum, kondisi pasangan. Kalau itu berbicara tentang pernikahan dan perceraian, perwarisan dan seterusnya, hanya membantu meringkas untuk menguasai apa topik-topik. Tetapi untuk mengatakan pasti benar, jangankan kita, yang membuat ChatGPT ada cengengesan. Banyak orang yang menganggap ChatGPT itu selalu benar, padahal ChatGPT itu dibuat bukan untuk menentukan kebenaran, tetapi hanya sekedar meringkas dari banyak yang sudah ditulis di Google. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang terpenting di dalam bab ilmu ada 3 hal di sini, ada ilmu, amal dan dakwah. Yang mana kita dahulukan? Tentunya kita dahulukan ilmu. Berilmu sebelum berbuat dan mengamalkan, berkata dan mengamalkan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Dan Allah Ta'ala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah dulu. Dan yang namanya keyakinan jamaah sekalian,
Keyakinan, akidah itu adalah sebuah keyakinan yang tertancap dalam hati. Bagaimana kita meyakini suatu akidah kalau kita tidak pernah mengilmuinya? Saya yakin ini Allah begini, tapi kita tidak pernah membahas tentang ilmu asma'illah dan sifatillah. Kita membahas tentang bab malaikat, bab qada dan qadar. Kita yakin takdirnya seperti ini. Bermodal kita dari motivator atau dari perkataan-perkataan atau artikel-artikel, apalagi yang menjadi panutannya adalah TikTok, Instagram, Reel atau video-video pendek. Banyak ikhwan sekalian barakallahu fikum, banyak kesesatan yang disebarkan di sana. Ada yang baik Ustaz, na'am ada yang baik, tetapi kebanyakannya adalah perkataan-perkataan atau prinsip-prinsip yang tidak benar. Diajarkan ke istri kita, pokoknya kalau dia benar-benar cinta berarti dia harus meratukan kita. Seolah-olah itu adalah cinta, itu seolah-olah harus meratukan. Cintai aku dengan bahasa-bahasa dan seterusnya. Padahal syariat tidak ada mewajibkan laki-laki seperti itu misalnya. Tidak mewajibkan dia harus mengorbankan segalanya untuk perempuan, untuk istri. Cinta itu tidak harus kita harus menjadikan dia seperti seorang ratu. Enggak. Kehidupan kita yang pertama untuk lillahi azza wa jalla. Ada prioritas. Kalau laki-laki ada orang tua sebelum keluarga. Dan perempuan ada suami. Sebagian perempuan hanya untuk orang lain, tetapi untuk dirinya dia lepas. Kalau dia berseberangan dengan dirinya sudah dia lepas. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ringkasan dari kajian kita pada malam hari ini, yang pertama kita sudah membahas tentang apa sebab-sebab dari kesalahan-kesalahan dalam memahami prioritas. Kemudian apa yang menjadi, bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang bisa dijadikan fatal, bisa terjadi fatal ketika kita tidak bisa menentukan yang namanya urgensi dan prioritas. Insyaallah pertanyaan kita akan ajukan setelah azan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Terakhir sebelum ke pertanyaan, kitab ini Talbis Iblis ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana para ulama dari zaman dahulu sudah sangat perhatian yang namanya prioritas. Tetapi para ulama dulu belum menyebutnya dengan aulawiyat, belum menyebutnya dengan fikih awaliyat dan seterusnya. Tetapi Talbis Iblis ini diantaranya membahas tentang bagaimana ibadah-ibadah, orang-orang yang beribadah itu banyak sekali mengutamakan yang disebut sebagai talbis iblis, artinya tipu daya syaitan. Orang-orang yang beribadah pun ditipu oleh para syaitan, bukan dengan maksiat, tetapi dia mengutamakan ibadah-ibadah yang sunnah atau yang kurang nilainya daripada ibadah-ibadah yang wajib atau ibadah-ibadah yang lebih besar pahalanya. Dan di Indonesia sudah banyak terjemahnya. Di sini tipu daya syaitan untuk para ulama, tipu daya syaitan kepada para orang zuhud, tipu daya syaitan kepada orang-orang berilmu, tipu daya syaitan kepada orang-orang yang beribadah, banyak beribadah dan seterusnya.